Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gunam Tech. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu lagi, ngomongin kopi jadul, di mana kita membicarakan tentang prosesor-prosesor jadul yang mungkin masih kita bisa bicarakan atau masih relevan untuk dibicarakan di 2020 ini. Dan juga kita bakal bahas barangnya, spesifikasinya, dan juga mungkin kita mencoba mencari beberapa test game yang berada di internet. Dan tapi di sini gue nggak pegang barangnya, sebagai kalian yang merasa wow nggak ada barangnya tapi bisa bikin pembahasan kayak gini, so nggak asik banget. Kalian bisa close video ini karena di sini kita nggak megang barangnya benar-benar, karena kita di sini bakalan ngobrol ya, lebih ke ngobrol atau ngomongin prosesor jadul, apakah itu masih bagus atau enggak di 2020 ini. Di akhirnya kita bakal memberikan kesimpulan. So, langsung aja. Tapi sebelum itu jangan lupa support dulu ya. Support kita dulu biar kita semakin semangat lagi bikin video. Dengan cara subscribe Gonam Tech dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan upload-upload terbaru dari Gonam Tech. Oke, lanjut. Ya, di sini kita bakal bahas pertama kali di Gonam di Ngopi Dul ini, ngomongin kopi jadul tentang Vega prosesor AMD, yaitu FX 4300. Karena sebelumnya kita bahas prosesor jadul Intel terus, kita sekarang mau bahas prosesor AMD. Ya, di sini kita bakalan bahas AMD FX 4300 ya. AMD FX 4300 ini soketnya AM3 Plus ya. Jadi sebelum AM4 ini. Generasi sebelum AM4 yang terbaru. So, langsung aja, ini spesifikasinya dia tuh udah punya 4 core dan 4 thread, dan base clocknya menurut gua sih lumayan tinggi ya, 3,8 GHz, dan max base clocknya sampai 4 GHz. Cuma nggak tahu nanti ini kan di atas kertasnya seperti tinggi gitu ya. Cuma kan kita nggak tahu apakah nanti dia ini eh sa mm, sama bagusnya seperti spesifikasi di atas kertas, atau mungkin tidak seperti yang ditulis di atas kertas. Nanti bakal kita cek. Di sini si FX 4300 itu masih 32 nanometer ya, masih gede banget. Dan ya seperti prosesor AMD kebanyakan, kalau si FX 4300 ini unlocked, alias kalian bisa overclock FX 4300 ke clock yang lebih tinggi. Dan juga TDP-nya yang lumayan tinggi ya, 95 watt. Dan di sini kita bisa melihat sistem RAM-nya itu kalian bisa support RAM sampai dengan 1866. So, kalau si prosesor jadulnya dari Intel itu yang generasi 2, generasi 3 itu 1333 dan 1600, di sini udah sampai 1866. So, ini untuk RAM gede banget di DDR3, udah lumayan tinggi clocknya. Dan dia tidak punya iGPU. So, kalian kalau pengen beli prosesor ini kalian wajib beli VGA card. Dan ini kayaknya penggunanya mungkin bukan buat kantor kali ya. Nah, jadi di sini banyak sekali yang kayak nyamain gitu loh si FX 4300 ini dengan i5 generasi 3 3470. Karena di atas kertas si FX 4300 itu terlihat seperti emang mengungguli Core i5 3470. Tapi kita di sini bakal membandingkan, ya sebenarnya nggak apple to apple juga sih, karena nggak bisa dibandingkan seperti itu. Cuma kita di sini kita bisa lihat aja gitu kan, mungkin ya secara ringkas, secara sekilas gitu. Nanti kalau kalian emang pengen lebih detail lagi, kalian bisa cari di internet. Poinnya di sini ya, di spesifikasi kalau ini dua-duanya sama-sama memiliki 4 core dan 4 thread, dan clock speed si 4300 ini FX lebih tinggi. Jadi dan turbo frekuensinya juga lebih tinggi. Tetapi TDP yang ditawarkan itu lebih tinggi juga kan, dia TDP-nya 95 watt, sedangkan si Core i5 3470 ini TDP-nya 77 watt saja. Dan di sini yang menang lagi kalau si Core i5 ini litografinya itu 22 nanometer, sedangkan si FX masih 32 nanometer. Dan langsung ke bawah di sini kalau kita lihat
Kalau FX yang tadi sudah gue sebutkan, FX ini nggak punya integrated graphic processing unit. Jadi kalian itu wajib banget kalau kalian beli FX ini punya VGA card. Sedangkan si Core i5 ini udah punya eGPU, so kalian masih bisa pakai tanpa VGA card. Karena tadi kita udah ngeliat spesifikasi, udah bahas spesifikasinya dan juga perbandingan dengan prosesor yang biasanya diakui punya kesamaan gitu ya. Sekarang kita bakal lihat harganya nih. AMD FX 4300 ini dibanderol dengan harga mulai dari 440 ribuan. Di sini tertulis 438, so buletannya 440. Ya harga yang ditawarkan ini masih lumayan tinggi sih untuk untuk kelas prosesor budget ya. Lagi ini jadul 440.000, tapi mungkin nanti kita bakal melihat apakah harga yang ditawarkan ini bisa terbayar dengan performa yang didapatkan oleh si AMD FX 4300 ini. Nanti kita bakal mengambil kesimpulannya di akhir video. Tapi overall di sini masih tinggi ya, karena di sini juga ada yang masih menawarkan harganya 1.900.000. Tapi overall kalau emang kalian bisa mendapatkan yang murah ya kayak di sini kan 440.000, ngapain cari yang mahal lagi? Ambil aja yang murah. Ya dengan dengan syarat ya kalian juga harus tahu barangnya juga kan. Tapi di sini ada yang menarik nih. Satu hal yang menarik, kalau AMD itu membandrol harga motherboard bekasnya, kalau kalian mencari itu lebih murah. Di sini kita lihat kalau si AMD ini motherboardnya tuh 300 ribuan, sedangkan kalau kalian ngambil harganya 400.000 itu biasanya udah punya 4 slot RAM. Jadi RAM kalian ini udah bisa kuat channel gitu kan. Berbeda dengan Intel yang motherboardnya ya sedikit lebih mahal, 100.000 ya. Bahkan di sini kita bisa melihat AM3 Plus ya 400 ribuan. Itu biasanya dibanderol dengan harga yang lebih murah lah intinya. Ya langsung aja di sini dicobain kalau si FX 4300 ini disandingkan dengan GTX 1070. Gue tahu ini overkill banget GTX 1070. Cuma mungkin karena di video ini dia mau mencari performa maksimal dari si FX 4300 ini. So di sini di game PUBG Steam kalian bisa melihat FPS yang ditawarkan itu tinggi ya, sekitaran di atas 60 FPS, mungkin sampai beberapa kasus menyentuh 90 FPS. Dan ini menurut gue udah lumayan tinggi banget. Dan si utilitas si FX 4300 ini udah ditekan banget sampai full load terus. Tapi di sini lucunya si GTX 1070-nya juga masih sering full load. Ya di sini game Apex Legends dengan resolusi 1080p rata kiri ya, agar mendapatkan FPS yang tinggi. Kalian bisa mendapatkan FPS di atas 60-an, sekitar 60 FPS. Di sini kita bisa melihat juga kalau kalian memainkan game ini dengan FX 4300 dan GTX 1050, di sini dua-duanya itu bekerjanya maksimal ya di 100%. GPU-nya 100% dan si FX 4300 juga 100%. So di sini nggak ada bottleneck antara keduanya. Masih oke. FPS-nya juga kalian dapatkan itu tinggi dan masih bisa ya diandalkan lah. Dan juga kalau kalian menggunakan 8 GB RAM itu kalian bisa mendapatkan performa yang mendekati dengan ini. Tapi di sini kita bisa lihat FPS-nya turun ke 40-an FPS ya. Karena di sini kayaknya kalian bakal mendapatkan banyak sekali FPS drop karena tadi FPS-nya langsung turun ke 40. So nanti kalau kalian emang pengen aman, nyari aman, turunin aja resolusinya ke 720-an p agar kalian ini nggak banyak mendapatkan FPS drop. So oke, kesimpulannya ya, langsung aja ke kesimpulan tentang AMD FX 4300 ini. Menurut gue sih kelebihan dari AMD FX 4300 ini ya mungkin clocknya di atas kertas itu tinggi 3,4 GHz. Udah itu aja kali ya. Kalau kurangannya banyak, kalau mau bilang kurangan pertama, kelebihannya satu tadi, kelebihannya clocknya tinggi dan dia tuh bisa di overclock karena emang rata-rata semua prosesor AMD itu bisa di overclock. Cuma kekurangannya
si FX 4300 ini TDP-nya tuh tinggi, Bro. TDP-nya tuh 95 watt dan itu gede banget. Dalam prakteknya, dalam kenyataannya, spek di atas kertasnya tuh kayak nggak benar-benar seimbang dengan performa yang diberikan menurut gua ya. Cuma kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan berpendapat. Itu aja sih kekurangannya menurut gua. Jadi ini penggunaan, kesimpulannya nih ya, ini penggunaan buat apa nih si FX 4300? Buat kantor atau multimedia? Kayaknya nggak bisa, buat kantor dan multimedia karena ini butuh VGA card eksternal dan juga TDP-nya tuh tinggi. Jadi kayaknya ini terlalu mubazir kalau kalian beli FX 4300 untuk penggunaan kantor dan multimedia. Untuk penggunaan game oke, walaupun di 1080p juga oke, masih oke. Untuk rendering dan editing video, menurut gua sih masih oke juga. Itu tergantung, kembali lagi ke kalian tuh ngeditnya videonya seperti apa. Kalau agak berat dikit ya kalian harus pakaiin SSD. Cuma kalau emang nanti editingnya ringan, itu masih oke lah, masih bisa lah dipakai. Intinya di sini beli jika menurut gue sih kayak dengan harga yang ditawarkan itu enggak sih. Kalau menurut gue nggak rekomendasikan beli ini. Cuma kalau kalian emang pengen beli ini silahkan, itu kembali lagi ke kalian. Tapi gue nggak rekomendasikan beli. Ya lebih baik kalian tabung lagi dikit kan, habis itu beli AMD yang soketnya AM4. Cuma kalau kalian emang di rumah udah punya motherboard AM3 plus dan prosesornya nggak ada, ya ini mungkin bisa jadi salah satu opsi kalian untuk membeli FX 4300. Dan si FX 4300 ini rekomendasikan dengan VGA card apa? Ini direkomendasikannya dengan VGA card GTX 750 atau mungkin RX 460 atau GTX 1050. Ya sekitar itulah yang VGA hemat daya. Ya itu aja pembahasan kita tentang FX 4300 ya. Sorry kalau pembahasannya ini kayaknya kurang banget karena gue kayak nggak, susah banget nyari apa namanya game test yang pas banget buat FX 4300 ini. Sulit, tidak semudah Intel. So, nanti kalau kalian punya referensi lagi tentang pembahasan FX 4300, kalian boleh tinggalkan apa namanya link di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech. As always, see you next time. Wassalam.